evaluasi. Alhamdulillah Bapak Ibu ada kesempatan kita evaluasi mungkin ya dari keseluruhan gitu. Baik. Tanpa berlama-lama kepada Al Ustadz Dr. Haji Rahmat Alamsyah MAG dipersilakan. Maka Ustadz. Hatur nuhun Pak F. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, calon jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik yang kecil maupun yang besar, baik nikmat yang terlihat maupun tak terlihat, ya, baik nikmat yang langsung maupun tak langsung. Semuanya kita syukuri dengan menunjukkan atau membuktikan ketaatan kita kepada-Nya. Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat, Bapak Ibu bisa kembali hadir dalam rangka persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Bapak sekalian, dari data yang kami lihat tadi, ternyata dari sejak awal sampai hari ini kita sudah melaksanakan 10 kali pertemuan. 10 kali ya manasik. Hak untuk belajar menyiapkan bekal haji ini dalam arti manasik itu 12 banyak ya, 12-13 sampai nanti terakhir setelah Lebaran itu ada kumpul lagi bersama, ya, tapi itu lebih kepada silaturahim saja, ya, sambil mempersiapkan atau mematangkan keberangkatan. Baik Bapak sekalian, pada hari ini kita akan laksanakan evaluasi. Bentuknya Bapak Ibu hanya mengisi saja, memilih ya benar atau salah, ya. Tidak ada esai yang ya tidak ada lah. Pokoknya Ibu benar atau salah, benar atau salah, ya. Ya, ujian lah pokoknya sekedar tidak bekerja sama atau niron. Ya. Walaupun ada hadisnya al-ilmu nurun, nur itu cahaya, ya, sanes niron. Al-ilmu nurun, nurun itu cahaya maksudnya. Maka kantun dilingkari saja. Tawaf batal bagaimana? Wudu caranya bertayamum. Jadi pas putaran ketiga misalnya ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena perlu sakit ya batal saja misalnya, kita buang angin, maka langsung pada saat yang sama juga bismillah, niat kita tayamum, langsung ke kain ihram Bapak, langsung tangan ya, langsung muka kemudian tangan, muka dulu baru tangan, selesai ya. Jadi caranya begitu. Pada saat Bapak batal atau itu batal, langsung aja ke kain ihram masing-masing. Kalau kita buang angin, kalau kentut. Tapi kalau mau pipis ya, usahakan ditahanlah sampai selesai. Ya, usahakan ditahan sampai selesai tawaf baru kita ke toilet. Karena apa? Kalau pada saat kemudian tawaf ya, baru 3 putaran kita ingin ke toilet, toiletnya jauh Bu, Pak. Di luar area masjid. Bahkan di luar area masjid. Dan di dalam masjid nggak ada toilet. Toilet itu di bawah lantai dasar ya, sama di luar gitu ya. Nah, jadi kecuali kalau nanti Bapak Ibu di tempat sa'i itu memang ke toilet ya, itu lebih dekat.
Kalau sa'i ya, kalau sa'i ke toilet berdekat. Jadi kalau sa'i misalnya Pak mau ke toilet dulu, mau buang air kecil, silakan Bu, Pak. Sebelah sana nanti Bapak Ibu masuk, lanjutkan. Begitu, ya. Ya, jadi kalau mau niat haji atau umroh tidak dalam keadaan suci pun tidak apa-apa. Langsung saja labbaik Allahumma. Karena ya Aisyah itu pernah dia dalam keadaan haid. Jadi kata Aisyah, ya Rasul, aku gimana niatnya terus melaksanakan manasik ini? Wahai Aisyah, kata Rasul, laksanakanlah apa yang dilaksanakan oleh haji. Niat, ya mikot, kecuali kata Nabi illa at-tawafu bil bait, kecuali kamu tawaf harus dalam keadaan suci terlebih dahulu. Jadi waktu itu Aisyah enggak tawaf karena sedang haid. Tapi yang lain dia ikut, jumroh ikut, niat mikot ikut semua. Gitu ya, kecuali tawaf. Jadi yang harus suci dari hadas itu adalah sholat dan tawaf. Selesai. Ya. Nah, jadi ibu juga kalau misalnya pas hari mau tawaf kemudian keluar, ya, haid, maka ditunda. Jangan dulu tawaf. Sampai bersih dulu, kemudian bersuci, mandi besar, baru nanti sampaikan ke pembimbing atau nanti diantar ya dengan suami, ya dengan temannya, ada susulan ya tawafnya begitu. Ya, jadi jawabannya salah. Ya, kalaupun misalkan pas kita misalnya mikot ya, karena ada sholat di masjid, misalkan sudah wudu, lebih bagus. Ya, kalau Bapak Ibu dalam keadaan suci berniat lebih baik, gitu ya, lebih baik. Kalau misalkan sudah bersuci, baru labbaik Allahumma umratan, udah lebih baik. Nah, hanya kalau misalnya batal di jalan, ya sudah, berarti sudah berlangsung, sudah berlaku gitu niat itu, nggak merubah, nggak membatalkan niat. Jelas apa Bu ya? Ya, oke. Yang ketiga. Salah hiji cenah. Yang ketiga, setelah tawaf 7 putaran, kemudian sholat di belakang makom Ibrahim. Ya, betul. Ya, betul. Tapi dia masuk rukun atau wajib atau sunnah? Sunnah ya. Kalau tidak sholat di belakang makom Ibrahim, sah hajinya? Sah. Sah umrohnya? Sah. Ya. Baik. Ya, itu mafhum ya, aman. Ya. Tapi pasti ya Bu ya, kalau sudah tawaf itu ya pasti ada kesempatan kita sholat di belakang makom Ibrahim. Dalilnya juga ada wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nomor 4. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Rukun Yamani. Benar atau salah? Tawaf, coba ya, tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Ada berapa pojok? 4. Pojok Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Yang kedua, rukun belum. Rukun Syam, Irak dulu, Irak, Syam, Yaman, baru Hajar Aswad lagi. Jadi dianggap satu putaran itu kalau sudah melewati Hajar Aswad lagi, itu satu putaran ya. Memang ujungnya itu di Rukun Yamani ya, di Yamani, tapi dianggap selesai satu putaran top itu setelah melewati Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Salah, sampai Rukun Yamani. Ya, memang ada empat pojok, 4 rukun: Hajar Aswad, rukun Iraqi, Syam, kemudian Yamani. Ya, gitu. Ya. Nah, tapi satu putaran selesai itu setelah
Hajar Aswad, lewat Hajar Aswad. Jadi Bapak Ibu nanti mulai kan begini, Bismillahirrahmanirrahim ya, pas Hajar Aswad. Tandanya ada lampu hijau. Ada lampu hijau. Nah, dari situ mulai subhanallah walhamdulillah, nanti lewat pojok Syam, lewat pojok Irak, kemudian pojok Yaman. Ya kan? Di Yaman, dia pojok Yaman ini kita tidak perlu lagi istilaf. Ya. Sebetulnya yang disunahkan itu menyentuh, tapi tidak mungkin lah. Lewat saja sudah. Nah, nanti Islam itu kalau sudah masuk Hajar Aswad lagi, Bismillahirrahmanirrahim, berarti 1 putaran. Langsung berikutnya kedua, ketiga begitu. Jelas ya? Ya, baik. Nomor 5. Yo. Ketika tawaf wajib, ketika tawaf maksudnya ya, ketika Bapak Ibu tawaf wajib membaca doa-doa khusus dari setiap putaran. Hah? Benar atau salah? Salah ya. Karena tidak ada doa khusus ya. Tidak ada doa khusus setiap putaran. Tapi Bapak Ibu, ada doa yang sama ya, dibaca oleh semua jemaah haji pada saat melewati rukun Yamani masuk ke rukun Hajar Aswad. Doanya sama di dunia dan itu dicontohkan Nabi. Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dibaca karena Nabi contohkan doa itu. Nah, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad pas berakhir 1 putaran. Selebihnya doa itu tidak ada yang khusus. Mangga ibu bapak hafal doa apa, mau minta apa, sampaikan kepada Allah saat itu. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, mangga. Kusunda oge tiasa. Allah Maha mendengar. Asal ulah tarik-tarik teuing. Jelas ya? Jadi tidak ada doa khusus. Ya. Paling tasbih saja. Nah, tasbihnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan begini Bapak Ibu sejarahnya dulu ya. Nabi Adam itu diperintahkan oleh Allah untuk tawaf. Jadi dulu Ka'bah itu sudah ada, hanya belum berbentuk seperti yang sekarang kita lihat. Ya. Jadi baru berupa gundukan batu. Nah, pada saat Nabi Adam itu diperintahkan tawaf, ya, dia kesulitan bagaimana tata cara tawafnya. Nah, saat itu ada malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Adam, kamu akan melakukan apa? Aku akan tawaf atas perintah Tuhanku. Sesungguhnya, kata para malaikat itu, kami tawaf ya di tempat ini 2000 tahun sebelum engkau. Jadi kami sudah tawaf 2000 tahun sebelum engkau diciptakan, kata malaikat itu. Nah, lalu Nabi Adam bertanya, apa yang kau baca? Subhanallah. Begitu. Oh, kata Nabi Adam, subhanallah. Baik, aku akan tawaf. Subhanallah. Aku akan tambahkan walhamdulillah. Jadi subhanallah walhamdulillah. Gitu. Itu Bu dasarnya, awalnya ya. Nah, kemudian nanti pas Nabi Ibrahim tawaf pun sama ditanya oleh malaikat, sedang apa wahai Ibrahim? Aku akan tawaf, melaksanakan perintah Tuhanku, mengitari tempat ini, ya, rumah ibadah ini. Nah, dia sampaikan sesungguhnya moyangmu Adam sudah tawaf sebelum kamu, dan kami para malaikat sudah tawaf 2000 tahun sebelum moyangmu Adam. Nabi Ibrahim bertanya, apa yang kau baca? Kami membaca subhanallah, lalu moyangmu Adam menambahkan walhamdulillah. Kalau begitu aku tambahkan wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, saat Nabi Muhammad tawaf ditanya juga. Nah, maka disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Adam itu berdoa, bertasbih? Kata malaikat, aku membaca subhanallah, Adam menambahkan walhamdulillah, Nabi Ibrahim nabimu ya menambahkan wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, kalau gitu aku tambahkan la haula wala quwata illa billah. Itu jadi tradisi baca ya doa 4 para nabi. Gitu ya. Gitu. 3 ya. Nabi Adam, Ibrahim, Nabi Muhammad. Malaikat, 1 malaikat, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Jadi subhanallah malaikat, Adam menambahkan walhamdulillah,
Ya, Nabi Ibrahim menambahkan wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Muhammad menyempurnakan wala haula wala quwata illa billah. Jadi itu aja bacaan zikirnya. Kalau Bapak Ibu misalkan tidak hafal doa-doa yang lain, zikirnya itu saja. Ya. Nah, doanya masing-masing sampaikan saja pada Allah langsung. Jadi Bapak Ibu harus menjadi haji yang mandiri. Jangan bergantung kepada pembimbing atau karu di kelompoknya. Pokoknya ayah karu, kalau saya karu senang doa, orang mah amin amin. Ayah kita karuna teu apal deh. Abi cenah abi ge sarua teu apal bu kumaha tuh. Kayak mun batur aya nu ngadoa urang aminkeun we gitu. Nah, sebetulnya enggak sulit. Bapak Ibu laksanakan saja tawaf di dalam hati masing-masing. Subhanallah walhamdulillah. Ya Allah, mudahkan urusan anak-anakku, ya. Sambil berjalan, ya Allah, mudahkan urusan anak-anakku, soal pekerjaannya, soal belajarnya, ya, dalam kehidupan sosialnya, ya Allah, ya, angkat penyakit ibu saya, saudara saya, berikan kesembuhan yang cepat, ya Allah, dan mudahkan dia jalan berobat, beri dia kesabaran terus. Jadi siapapun yang terlintas di otak itu didoakan, ya. Itu saudara kita, mungkin tetangga, mungkin teman baik kita, begitu. Doakan. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingat orang teh Rabbana hablana min azwajina, ya, minta keluarga yang baik. Atau setidaknya pas lagi berdoa gitu tuh, Allahumma bihusil khotimah, ya Allah, aku mohon padamu, ya, di usia senja ini aku ingin, ya Allah, mendapatkan kebaikan, keberkahan, yang gitu ya. Aku mohon, ya Allah, aku dalam keadaan husnul khotimah ketika Engkau panggil. Wah, sambil berjalan, Bu, khusyuk kan terus, ya, luar biasa itu. Minta sama Allah. Nah, jadi doanya tidak ada doa yang khusus yang ibu bapak rasakan, pahami, minta. Karena bukan membaca doa, tapi berdoa. Beda ya. Bapak ibu kalau membaca doa mah membaca, tapi kalau berdoa, apa yang ada dalam hati bapak ibu yang diharapkan, diinginkan, doa. Dan jangan lupa doanya jangan dunia saja, minta akhiratnya juga. Ya, wah doa teh eta dewe, ya Allah, mudah-mudahan cair, ya Allah, ya, bari nguriling teh mudah-mudahan lulus, ya Allah, mudah-mudahan. Jadi dunia semua gitu loh. Minta akhiratnya, ya Allah, aku minta husnul khotimah di saat aku, ya, dipanggil olehmu. Yang kedua, diringankan hisab, ya Allah, diampuni dosa, ya, dimudahkan, ya Allah, nanti di hari pengadilan, agar tidak ada beban-beban yang cukup banyak gitu. Ya, nah itu jadi minta mendapatkan kenikmatan surga, kan itu hak Allah. Ya, kita mungkin merasa ibadah kita sudah wah hebat, tapi boleh jadi belum, ya, Allah, pandangan Allah, ibadahmu belum seberapa misalkan dibanding nikmat yang diberikan gitu. Nah, jadi itu betul-betul disampaikan Bapak Ibu, gitu ya. Jadi tidak ada doa khusus, diingat. Nah, oke, jadi ketika tawaf wajib membaca doa-doa khusus dari setiap putaran. Salah, ya, tidak ada. Hafalkan saja doa Rabbana atina, itu yang penting. Nomor 6, rukun umroh ialah 1. Niat, 2. Tawaf, 3. Sa'i, lalu tahallul, tertib. Benar salah? Aya nu salah ya kan. Coba yang benar apa? Ihram. Ya, Bapak Ibu, rukun itu berarti kalau tidak ada maka dia batal umrohnya atau hajinya. Itu rukun ya. Kalau wajib tidak dilaksanakan maka terkena sanksi dam, itu wajib. Kalau sunnah mah ya baiknya dikerjakan, kalau tidak rugi. Jadi ada 3 hukum fikih dalam pelaksanaan ibadah manasik: rukun, wajib, sunnah. Rukun ini kalau nggak dilaksanakan dia batal hajinya. Nah, rukun umroh itu sama rukun haji sama, yang awalnya adalah niat. Pada saat niat itu kita sudah berihram. Dan pada saat niat itu kita di tempat yang khusus namanya mikot. Jadi eta teh ngahiji Bapak Ibu. Niat, mikot, ihram. Ngahiji eta teh. Ya, jadi pada saat berihram itu kita ngambil niat.
Dan pada saat niat itu pasti ada mikotnya, tempatnya. Ya, nah makanya gimana? Benar kan? Benar. Niat, setelah niat pada saat berihram dan mikot itu baru tawaf. Setelah tawaf, sa'i tahallul. Sudah tertibnya harusnya tadi urut ya. Ulah datang ke haram cukur heula, dicukur heula tawaf nancan gitu. Tertib, maka itu yang benar. Oke. Ya, betul jawabannya tuh. Nomor 7. Sa'i dimulai dari Bukit Marwah dan diakhiri di Bukit Safa. Safa ya. Dihitung 1 putaran. Benar atau salah? Sa'i dimulai dari Bukit Marwah dan berakhir di Safa. Salah. Terbalik, harusnya dari Safa berakhir di Marwah. Tadi aya nu betul, cenah saha nu betul. Aya nu betul. Aduh, kade Bu. Coba diperbaiki, itu salah. Ya, mulai sa'i itu dari Bukit Safa. Ya. Nomor 8, Bapak Ibu, sok. Setelah tahallul, jamaah boleh ganti pakaian bebas ya, asal menutup aurat. Ya, betul. Setelah tahallul boleh berganti pakaian ya. Itu. Tapi ya ganti pakaian dan tahallulnya juga nanti kan tidak di Masjidil Haram ya. Di Masjidil Haram itu hanya syarat saja Bapak Ibu dicukur sedikit ya tahallul, bahwa selesai sa'i nanti mundur ke belakang, ada tempat. Karena ada askar nanti yang mengarahkan haji katanya di belakang halaf ke belakang. Nah, kita dicukur truk nah, gitu. Nah, setelah itu baru nanti digundulnya di barbershop gitu ya, dan ganti bajunya nanti sudah masuk ke hotel, istirahat, besoknya sudah ganti baju. Ya, maksudnya malam itu juga mandi ya, karena keringat pasti ya, capek, mandi, udah gitu tidur. Ada juga sih yang habis umroh itu, habis tawaf, Bapak Ibu, habis sa'i ya, habis selesai gitu manasik, itu langsung menunggu di Masjidil Haram, menunggu subuh. Karena biasanya kalau kita masuk jam 10 malam nih ya, Bu, Pak, mau tawaf sa'i saja, itu selesainya kalau umroh itu butuh waktu 3-4 jam. Walaupun dalam Masjid Haram. Ya, masalahnya kan nguriling kita Pak ulama. Belum istirahatnya, belum sa'inya gitu ya, belum arahnya kemana segala macam mengarahkan, belum tahallulnya. Jadi itu sampai 4 jam. Jadi jam 10 masuk misalnya ya, itu jam 2, jam 3 baru selesai. Jam 11 masuk, jam 3, jam setengah 4 baru selesai. Nah, biasanya ada yang tanggung gitu mau ke subuh, mangga. Tapi biasanya sih banyak yang juga pulang ke hotel, capek soalnya. Gitu. Mohon Pak. Kira-kira jarak dari Ka'bah gitu ya, sampai ke yang paling jauh gitu untuk tawaf. Ya, ke tawaf. Jadi kalau ya itu Bapak Ibu tempat tawaf ya. Matof itu sebetulnya tidak terlalu luas sih. Seperti kalau digambar kan kayak luas gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau udah melihat aslinya nggak terlalu luas sebetulnya. Tapi anehnya memang berapapun jumlah manusia itu masuk. Itu Pak, ukuran dari Ka'bah ke Hajar Jam-Jam, kan Jam-Jam itu sekarang sudah ditutup ya, jadi nggak kelihatan Bu, keinjek sama kita waktu tawaf. Sumur Jam-Jam itu dulu mah sebenarnya di situ, itu 7 meter diameternya. Jadi itu tuh masih dekat. Ke belakang lagi bisa 12, bahkan bisa ke ujungnya itu bisa 25 meter atau 30 meter. Itu dia ininya ya, diameternya. Jadi kebayang ke Ibu misalkan itu matof. Kalau kita misalnya tawafnya di 10 meter dari itu Ka'bah, kita di sini. Nah, rata-rata begitu 10 meteran. Terus saya nguriling. Ya, itu tuh jaraknya kurang lebih 3 kilo. Kalau diluruskan. Ya, tapi kalau makin pinggir makin jauh. Nah, saat tawaf kadang Bapak Ibu ya, rombongan itu kadang bisa kegeser gitu ya, ke yang lebih dekat, kadang ngejauhan. Gitu. Itu mah gimana ya, alamiah lah gitu ya, pas sudah tawaf gitu ya. Harusnya gitu. Kadang-kadang dia ada macet kadieu salit kadieu deui gitu.
Jamaah juga begitu Bapak Ibu. Memang kita selalu berusaha untuk tidak pecah ya jamaah itu. Tapi kenyataannya kalau sudah di tempat tawaf itu pasti pencar. Yang terpenting nanti koordinasinya saja. Tiap karu itu koordinasi. Ya, kalau misalnya kita lagi tawaf, boleh nggak tawaf berbicara? Hah? Iya. Kan satu syarat tawaf itu suci. Ya, kedua mulai dari Hajar Aswad. Ketiga diawali dengan istilam. Ya kan? Yang keempat dalam keadaan kita berihram ya, ittiba yaitu selendang sebelah kanan terbuka. Ya kan, terus beberapa syarat-syarat ihram. Apa syarat-syarat untuk tawaf? Ya. Nah, kemudian karena kata Nabi sholat itu adalah tawaf itulah sholat, maka harus dengan suci. Tapi boleh ngobrol nggak? Boleh. Begini, ada hadis lagi, ya. Nah, ada hadis Nabi begini, at-tawafu bil bait salatun fa'aqilul kalam. Ada dua, yang satu as-salatu bil bait at-tawafu bil bait salatun fa'aqilul kalam, maka sedikitkan bicara. Berarti boleh, tapi untuk hal-hal yang penting. Misalnya apa? Misalnya Bapak Ibu lupa putaran, kurang tegur khusyuk, bari ceurik ngadoa, ya Allah mugi Ibu itu 5 apa genep duka tuh. Nah, itu boleh. Bu, 5 atau 6 ini? 5 gitu. Atau nanti ke karu ya. Pak karu itu genep atau 5? Ini 6. Oke gitu. Matak Ibu pasang karet. Selesai putaran pindahkan karetna gitu. Meh kabaca boleh. Ya kan aksesoris mah boleh Bu. Ya, berihram itu kalau misalnya tas dibawa, kacamata, kemudian HP itu aksesoris boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah kalau laki-laki menutup kepala. Pakai peci nggak boleh. Ya. Nah, masker kalau dalilnya adalah masalah kesehatan boleh. Tapi kalau tidak ada sama sekali, lebih baik dibuka saat rukun-rukun aja ya, karena memang dalilnya seperti itu. Untuk perempuan, la tantaqib wala kufazain, tidak mengenakan niqab atau cadar dan tidak mengenakan sarung tangan. Tapi selebihnya ketutup auratnya. Bahkan di urang mah kadang-kadang si mukena, bukan mukena ya, baju itu kadang-kadang nutup iya punya. Tutup. Nah sebetulnya walaupun kebuka juga sebenarnya nggak apa-apa, karena yang dimaksud dengan yadun itu sudah mafhum, pasti bolak-balik atas dan bawah gitu. Kan ketika datang ke rumah Abu Bakar, Nabi itu kemudian ada Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Nah kata Nabi, wahai Asma, ya Asma, idza balagatil mahid la yunzuru illa hada wa hada. Wahai Asma, kalau seorang perempuan sudah haid, sudah balik, tidak boleh kelihatan kecuali muka dan tangan. Selebihnya ketutup. Karena waktu itu mungkin Asma binti Abu Bakar tidak memakai jilbab, gitu. Ya, pada saat itu hadisnya. Nah, pada saat tawaf pun ternyata itu dikaidahkan, perempuan tidak sama seperti laki-laki pakaiannya. Kalau laki-laki kan tidak boleh memakai baju dalam, ya celana dalam, benar-benar 2 helai kain. Nah kalau perempuan normal biasa saja pakaian, hanya saja itu la tantaqib wala kufazain. Ya selebihnya pakai kaos kaki, ya, itu, ya. Nanti pas masuk Masjidil Haram ya dibuka sendal sepatunya. Sepatu lah ya, sendal ya, sendal kaos kaki aja, pakai aja gitu di dalam. Seperti itu kalau perempuan ya. Nah, jadi boleh bicara asal yang penting dan sedikit. Fa'akilul kalam kata Nabi. Sedikit kan bicara, cuma gitu aja. Pas sudah subhanallah walhamdulillah itu ya, 4 apa 5? Pak, ini 4 apa 3 ya? Ini 4 Pak. Oh ya, jadi 3 lagi gitu. Tos we. Ulah dituluykeun. Lain eta aya pagar laut teh saha sebenarnya. Wah, sah kewe eta mah bahasna. Mohon. Ya gitu. Ya boleh. Pas Islam bu, teten Islam heula. Nah, gitu boleh. Ibu teh lewat we bapak tehnya. Bapak teh dikasih tahu, "Bu, Islam heula." Pas lewat Hajar Aswad, "Oh nya. Bismillah Allahu Akbar." Terus langsung riling deui. Boleh. Tadi asal sedikit bicara dan harus yang penting. Ya, begitu.
Ya. Oh ya, berhenti. Jadi tawaf itu berhenti pada saat qomat. Apa ya? Bukan, azan masih berputar. Pas qomat, ibu bapak langsung merapat ke barisan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Begitu caranya. Waktu sholat. Setelah sholat selesai, maka lanjutkan putaran yang kurangnya berapa. Jadi pas orang teh kebetulan gitu ya, misalkan jam 3 teh masuk tawaf. Ya, kita nggak bisa Bu nawar-nawar. Kayak abi mau wengi jam 10 meh rada kosong. Di mana kosong? Mau kosong. Wah, penuh. Bisa langsung. Iya, langsung. Jadi nanti gini Bapak Ibu caranya. Hanya kalau perempuan Bapak Ibu kalau sedang tawaf ya pas masuk azan terus berputar, pas mau qomat berhenti. Nah, ibu-ibu itu ke belakang, mundur ke belakang gitu ya. Nanti sholatnya di belakang. Nah, nanti langsung diatur sama askarnya. Nah, yang laki-laki penting lurus ya. Ya, yang penting pasti menghadapnya ke kiblat ya. Muter gitu kan. Nah, nanti laki-laki langsung menyelinap di dalam barisan. Terus. Iya, betul. Ya, gitu. Makanya nanti kita akan koordinasikan, kita atur teknisnya ya. Jadi kumaha lah memisahkan ternyata rombongannya pecah. Di antosana di mana? Nah, ini yang penting mah koordinasinya Pak Bu. Ya. Bapak Ibu nanti kalau ada yang tercecer saat umroh yang terpisah, pokoknya mas selesaikan saja 7 putaran. Nanti saya tunggu pas waktu mau masuk ke sa'i, pintu sa'i. Ya itu udah pasti sa'i mah kadinya kasopah mau kemana-mana. Tinggal abi masuk itu Pak Bu, pami aya jamaahnya. Pak Bu sok aja tawaf khusyukkan, jangan khawatir terpisah. Ya, kalau terpisah nggak apa-apa. Nanti saya tunggu ya pas waktu masuk naik Bukit Safa. Ya, tos ya abi mah didinya. Tos weh, tinggal aya hiji 2. Pak Ahmad di mana? Di Penggerkeneh Pak. Oke, tunggu. Masuk aja langsung. Bisa kok, gampang. Ya, nggak usah khawatir. Ya. Yang susah itu kalau tersesat di luar. Di hotel. Orang tetos keluar di Masjid Haram karena wah banyak jumlahnya ya, ratusan ribu keluar kayak air ngocor gitu, terus kabawa dah kamari dah cenah lampu teh asa tadi mah aya lampu di dieu teh puguh mah geus beurang teh sok aya nu kitu teh. Jadi ari keur ka haram jam 4 kan aya lampu keneh Pak, katinggal lampu ieu di tandaan aya pas keluar meureun jam 6:30. Ya terus aya lampu teh, jadi saru itu dah aya lampu di tapi teman belah mana ngamanang ngider akhirnya tersesat. Tan nu rada hese mah eta. Karena kalau tersesat jauh dari hotel, nah kita juga bingung mau nunggu di mana, mau nyari kemana. Tos gitu mah tos lah haula. Tapi pasti ada yang menemukan. Asalkan Bapak Ibu jangan lupa membawa gelang dan alamat. Itu aja. Jadi gelang mah dipakai terus Pak, nggak boleh dicabut itu. Nanti kalau di jalan tersesat itu dilihat gelangnya Indonesia, Dakar mana, maktab berapa, maktab 33 daerah mana. Biasa petugas tahu. Nanti ditelepon gitu ke pembimbing, Pak, ini nama ini jamaah Bapak bukan? Oh iya, ini ada di masjid. Alah, jauh pisan. Panganterkeun we Kang, kadinya ka masjidnya ke abi kadinya dijemput gitu. Itu biasanya begitu. Ya. Nah, kalau masih tercecer, masih terpisah di tawaf mah sa'i masih bisa ketemu. Walaupun nanti gitu ya ada pasti ada waktu ya untuk nyari-nyari karena ada orang teh kieu Pak Bunya tempo hari ya pusdai teh kan pakai sal orange. Nya dikira teh urang teh hiji-hiji nawe orange. Ai pas geus ka itu teh Surabaya orange. Alah si kabeh teh Lampung orange. Atuh ningali teh pacieu jadi teh jamaah nu pusdai apa bukan gitu. Cok aya wae gitu Pak. Nanti apa pusdai? Ada tulisannya pusdai. Ada pusdai tulisannya. Makanya tapi kan butuh ketebihan mah hese. Berarti warna nawe kan ngejreng warna-warna. Tah pamitos caket sampai oh ya pusdai gitu. Aya. Belum dibicarakan ya nanti. Karena juga ada kebijakan dari Kemenag biasanya ya. Misalkan jemaah Kota Bandung tidak boleh mengenakan sal KBIH, tapi kenakan sal Kota Bandung. Ada. Nanti Kemenag Kota Bandung menyediakan ada khusus salnya gitu.
Tapi tesabios sih di double oge sebenarnya. Kota Bandung nya Pusdai. Lebih khas ziarah. Ya. Kami ziarah mah tiasa ada sal kita. Cuma waktu ke Arafah biasanya itu. Ya, ke Arafah. Tapi nanti di Arafah itu Bapak Ibu karena jumlahnya kan itu hampir 4 juta orang ya, berkumpul di waktu yang sama, bergerak di waktu yang sama. Wah, luar biasa. Kita biasa pakai bendera. Ya, memang suka ada aturan begitu, tapi itu nggak terlalu ini Bu, nggak terlalu ketat. Maksudnya askar itu tidak selalu mengawasi. Iya, sekali-kali mah gitu kan, Pusdai kayak itu. Gitu. Tenan naon itu, teknis ya, selalu saja ada. Baik, jadi gitu ya, tawaf itu ya, syarat-syarat tawaf tadi suci, mulai dari Hajar Aswad, dianggap satu putaran kalau sudah selesai sampai ke Hajar Aswad lagi, jangan lupa istilam terlebih dahulu, memulainya kalau batal tayamum, boleh bicara tapi yang penting saja. Ya, naroskan tadi berapa putaran. Baik, berikutnya nomor 9, salat arba'in di Masjid Nabawi adalah wajib haji. Salah ya. Salat arba'in tidak terkait dengan syarat sahnya haji, baik itu wajib, sunnah maupun rukun. Jadi kalau tidak sempat salat arba'in pun tidak apa-apa. Bahkan Bapak Ibu sekarang ada informasi dari pemerintah ya, dari Kemenag, kemungkinan lama waktu di Madinah itu tidak 9 hari, tapi kemungkinannya adalah 7 atau 8. Kan kalau 8 saja kali 5 waktu 40 kan. Kan hadis tentang sholat arba'in itu 40 kali mutatabi'atan, terus menerus, maka dihindarkan dari siksa neraka. Hanya saja hadis itu juga ada yang mengatakan doif, karena salah satu perawinya itu tidak dikenal dalam sejarah perawi hadis. Ternyata Bu, hadis mah ketat. Kalau misalnya rantai hadis sanad itu misalnya Bukhari Muslim an sampai ke Abu Bakar baru ke Nabi Muhammad, itu berarti sahih. Tapi di tengahnya itu ada nama sahabat yang tidak dikenal. Tiba-tiba yang ngaran ieu saha. Itu teh jatuh hadisnya. Tidak sahih lagi. Gitu. Nah, tentang hadis arba'in itu ada salah satu nama perawi yang dianggap oleh para ahli hadis itu tidak jelas keberadaannya. Gitu, maka jadilah hadis itu dhaif, lemah. Gitu. Nah, yang kedua, salat arba'in tidak terkait dengan ibadah haji. Karena haji itu hanya di Mekah saja, yaitu di Masjidil Haram untuk tawaf sa'i dan Armuzna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi Madinah mah tidak ada kaitannya. Hanya pada saat kita berhaji kan ya mengatur waktu, tempat. Nah, ada yang ditempatkan di Madinah terlebih dahulu, ada yang di Mekah. Dan disilang nanti yang sudah di Mekah ke Madinah. Dan memang ya ziarah untuk ke Masjidil Nabawi gitu. Nah, di situ kan ada makam Nabi, ada para sahabat, ya kita juga berziarah. Itu kaitannya, tapi tidak ada kaitan dengan hajinya. Jadi orang-orang yang mengambil hajinya ifrad Bapak Ibu, kiron yang disatukan itu ya kan sibuk itu. Mau dari Kuwait, Bahrain, yang dekat-dekat itu biasanya kiron. Jadi mereka mah datang pas hajian, gitu. Enggak, beres haji mah pulang lagi aja ke Bahrain, pulang lagi ke Kuwait gitu, nggak ke Madinah. Mohon, tidak ada kaitan dengan Madinah. Gitu. Kan ada orang mah Indonesia kan ya tos ke Mekah piraku gitu, tidak berkunjung ke Masjid Nabawi karena ada hadisnya la tusyaddur rihal illa salasa masajid. Tidaklah engkau berpergian ke luar negeri ya diniatkan untuk rihlah kecuali ketiga masjid dulu, ketiga tempat. Masjid hadza, masjid aku ini kata Nabi, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Gitu. Eta dalil yang kuat itu. Gitu, ada hadis. Jadi datanglah kita ke Madinah. Di Madinah apa kegiatannya? Ibadah, sholat di Masjid Nabawi, terus ziarah ke makam Nabi, ziarah ke baki makam para sahabat yang gugur, ya, terus di ke Uhud. Ada rihlahnya juga, refreshingnya ke kebun korma, ya, jalan-jalan ke museum gitu. Ya, karena waktunya juga panjang, hampir 40 hari. Begitu Bapak Bu ya. Baik, berikutnya
Jadi tidak ada kaitan ya. Maka sholat arba'in di Masjid Nabawi wajib salah. Ya itu ya. 10. Sholat di Hijr Ismail tidak ada kaitan langsung dengan tawaf. Betul? Ya, ya. Jadi tidak ada kaitan, betul. Ya. Sholat di Hijr Ismail. Enggak, jawabannya betul. Kan sholat di Hijr Ismail tidak ada kaitan. Betul. Sholat di Hijr Ismail tidak ada kaitan. Jawabannya betul. Bukan salah. Kan kayak Pak Bu, sholat di Hijr Ismail tidak ada kaitan dengan haji. Bener. Emang ada kaitan Hijr Ismail. Pokoknya mah haji mah mikot, niat mikot ihram itu tawaf, sa'i, tahalul. Sudah. Selebihnya Arafah, Muzdalifah, Mina, Jumroh, itu ada kaitan. Jadi badai sholat di Hijr Ismail mangga, badai henteu mangga, itu ada kaitan. Jadi benar, tidak ada kaitan ya. Itu jawabannya benar. Tidak ada kaitan. Lihat pernyataannya Bapak Ibu. Berikutnya nomor 11, disunatkan setelah mencium Hajar Aswad kemudian cium talang mas. Nyium Hajar Aswad nage hese, komo nyium talang emas di luhur. Bapak Ibu, talang emas itu ini tempat kalau hujan ya. Nah itu tuh air ngalirnya dari talang emas itu keluar. Muncul orang mana namanya talangnya dalam air kocoran. Cuman memang dari emas gitu. Nyaina Hajar Aswad lagi hese nyium komo talang gitu maunya. Jadi pernyataan ini sudah nggak benar ini. Ya. Disunahkan setelah mencium salah pokoknya. 12. Setelah ibadah umroh, nah beristirahat menunggu waktu ibadah haji. Betul ya. Lama, bisa seminggu, bisa 10 hari Bapak Ibu, tergantung nanti keberangkatannya ya. Kloter pertama atau kloter kedua. Gelombang pertama atau gelombang kedua. Nomor 13. Niat ibadah haji sama dengan niat ibadah umroh karena sama-sama ibadah. Alah, kan sudah jelas ya. Ya, beda ya. Labbaik Allahumma hajjan untuk haji, labbaik Allahumma umrotan. Kenapa niatnya berbeda? Munda tata caranya kayak berbeda. Rukunnya juga berbeda gitu. Jadi salah ini. Ya. Tadi niat ibadah haji sama ya salah ya, harusnya berbeda. Nomor 14. Ibadah haji dimulai dari tanggal 8 sampai dengan 13 Zulhijjah. Ayo. Bahasanya ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji dimulai dari tanggal 13 dari tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Di berapa hari itu? 5 ya. Coba. Tanggal 8 kita dibawa ke Arafah. Tanggal 8 itu ya. 8 dibawa ke Arafah setelah zuhur biasanya. Sampai malam terus bis berdatangan Pak Bu. Ya di Arafah itu. Kita menginap semalam di Arafah. Nah, besoknya baru wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Setelah zuhur kita wukuf, diawali dengan khutbah dulu, sholat berjamaah ya. Tarik qasar, jamaah qasar, kemudian khutbah Arafah, baru berdoa, berzikir sampai sore. Baru malamnya dibawa ke Muzdalifah. Nah, berarti malam tanggal 10 kan? 9 ya, karena di sana tuh maghrib Bapak Ibu. Pergantiannya bukan jam 24 malam. Pamidi urang kan jam 24 malam kan pergantian itu. Nah kalau di Arab Saudi pergantiannya adalah setelah maghrib. Jadi maghrib ke atas sudah dihitung tanggal besok. Perubahannya mohon. Aina misalkan aina tanggal seberapa aina? Bu, Pak. Sekarang tanggal 2. Nah tanggal 2. Nanti maghrib itu sudah langsung 3 hitungan di Arab Saudi. Di urang mah teu acan kecuali lewat jam 12 malam gitu. Itu bedanya. Gitu. Makanya hitungan jam wukuf itu nanti dan mabit ya. Mabit itu berdiam sejenak bermalam di Muzdalifah, itu hitungan Arab Saudi waktunya. Gitu.
Ya, makanya tanggal 9 Zulhijjah itu kita wukuf di Arafah. Setelah maghrib kan tanggal 10 ya berarti ya. Nah, malamnya itu kita ke Muzdalifah. Tuh. Besoknya berarti tanggal 11. Ya, 10 tapi naik 11 kan? Ya. 10 pagi di sana. Nah, 11 masih di sana. Jumroh kan tanggal 10 pagi. Jumroh 10 pagi. Itu Aqobah. Berikutnya adalah yang kedua, Ula, Wusto, Aqobah. Hari kedua nih ya. Berikutnya lagi Wusto, Ula, Wusto, Aqobah. Baru pergi, namanya nafar awal. Ada yang masih di sana, tetap besoknya baru pulang, namanya nafar sani. Pergi setelah hari berikutnya kedua gitu. Jadi totalnya berapa hari? Hampir 5 hari. Jadi ini benar. Dimulai tanggal 8, berakhir tanggal 13 Zulhijjah. Betul. Benar. Benar. Jadi rangkaian ibadah haji itu dimulai pada tanggal 8, bawa kan ke Arafah, 9 wukuf, 10 Muzdalifah, 11 di Mina, 12 di Mina, 13 di Mina, langsung balik. Benar. Jadi cuma 5 hari, Pak. Jadi 5 hari itu Bapak kita berihram, berarti tanggal 8 ya, 9, 10. Hanya 3 hari kita nggak ganti pakaian. Ya, 3 hari nggak ganti pakaian. Maksudnya harus tetap berihram. Kalau ganti kainnya Bapak boleh. Misalnya Bapak kena najis ya, si ihramnya Bapak gentos, boleh. Tapi maksudnya masih berihram kan. Lepas itu setelah jumroh. Setelah jumroh pertama, Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Nah, langsung lewat cukur rambut, udah ke tenda ganti baju. Ya, jadi kurang lebih 3 hari. Ya Bu, mohon. Sama. Masa berihram perempuan itu juga sama dengan Bapak. 3 hari kan? Ya. Cuma kan kalau ibu-ibu tidak seperti laki-laki, ya, kain maksudnya tidak berihram harus kain putih-putih gitu, bisa sebetulnya ya. Tapi rata-rata jemaah haji itu pakai putih. Yang penting tidak bercadar dan tidak sarung tangan. Ya, selebihnya rapi. Mohon Pak. Gimana? Di Armusna. Oh iya. Kalau tadi dalilnya kalau misalnya ada alasan kesehatan gitu ya, maka boleh. Tapi kalau tidak, sebaiknya tidak usah. Karena di Armusna pun masih dalam rangkaian haji kan. Nah, setelah jumroh bebas. Mau pakai boleh. Nah, mandi minyak wangi boleh. Ya, setelah jumroh aja. Iya, di tenda. Jadi malam tanggal 9 kan ya, dari Mekah itu ke Arafah. Itu di tenda. Kita nginep di tenda. Ya, nanti tendanya sudah diatur. Jamaah pusatnya berapa puluh, ini tendanya. Jamaah yang lain berapa puluh, ini tendanya diatur. Nanti kita biasanya ada koordinasi dengan maktab-maktab yang ada di Arab Saudi. Kawasan Asia biasanya gitu. Ya, dibedakan. Asia itu kawasannya nanti gabungnya itu sebelahan dengan Malaysia, Filipina, Vietnam, pokoknya Asia aja. Thailand tuh sebelahan. Tapi barisnya panjang gitu. Nanti blok sebelah sana sudah mulai misalnya timur jauh ya, dari mulai Kazakhstan, Chechnya, nanti sebelah sana lagi Eropa, sebelah sana lagi misalnya. Terus saya begitu berblok-blok. Afrika jauh. Itu nanti. Mohon. Kita biasanya nafar awal, Bu. Ya, nafar awal itu memang pertama ini dalilnya tuh dua-duanya boleh. Ya, fala junaha alaihima dalam Quran itu. Jadi tidaklah berdosa mereka yang mau pergi duluan keluar dari dari Mina ya ke Mekah, atau yang nunggu hari kedua. Maksudnya yang kedua nafar sani, itu dua-duanya sah, boleh. Hanya saja begini Bapak Ibu, pertimbangannya kalau nafar awal kita ambil itu kenapa? Satu, jamaah sudah lelah.
apalagi orang tua. Banyak orang tua itu udah harus pertimbangannya kesehatan aja, gitu ya. Jadi cari yang sahnya, bukan afdolnya. Ini jamaah sudah lelah, terus banyak yang tua. Nah, saya biasanya langsung putuskan, pusdanya gimana? Nafar awal, pergi lebih dulu keluar. Kenapa? Biar istirahat jamaahnya gitu. Tapi kalau misalnya jamaahnya masih muda-muda, berani sih sampai nafar sani, masih tetap di Mina. Besoknya lempar lagi baru pulang. Gitu. Selalu saja ada yang begitu, Bapak. Nafar awal, nafar sani. Makanya fala junaha alaihima, tidaklah berdosa untuk keduanya itu. Ya, limanit taqwa, sepanjang itu diniatkan takwa. Gitu. Jadi bukan begini, naon bosen di Mina 3 hari, ini urang ayeuna pulang taulah gitu. Jadi jangan sampai ada niat bosen di Mina yang buru-buru ke Mekah. Gitu ya. Tapi kalau pertimbangannya alasannya tadi fisik ya, kesehatan, apalagi bawa jamaah ini, keselamatan, karena keselamatan ibadah itu diutamakan, Bapak. Ya. Karena kan dalilnya adalah yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu itu beribadah mudah, bukan menyulitkan. Gitu, itu dalilnya Al-Qur'an. Allah menghendaki kamu melaksanakan ibadah itu mudah, tidak menyulitkan. Gitu. Makanya kan kalau nggak ada air tayamum, kalau nggak bisa berdiri duduk, gitu sholat itu. Jadi pesawat kan duduk sholatnya, gitu. Jadi dimudahkan. Kalau dalam keadaan sibuk di hajian jamaah qashar aja, gitu. Itu dalil udah kuat, gitu ya. Jadi dimudahkan, tidak dipersulit ibadah itu. Nah, makanya sekiranya secara fisik kita sudah lelah, terus banyak orang tua, wah segala macam, kita biasanya ngambil putusan, pusatnya gimana? Nafar awal. Nah, karena nanti biasanya dari maktab Mekah itu suka kita diajak diskusi. Semua pembimbing hadir dengan petugas, dengan maktabnya, syekh-syekhnya Arab gitu ya. Nanti diskusi, gimana pusdanya, mau nafar awal, nafar sani? Nafar awal. Pertimbangannya ini baru. Ya. Seperti itu Bapak Bu, ya. Nah, jadi kita pertimbangkan dan kita tidak tarwiyah, ya. Itu. Kecuali kalau ada yang nanti ingin tarwiyah, maka kita bisa fasilitasi, kita titipkan di teman kita yang lain yang memang bertarwiyah. Berikutnya, disunatkan udah 15 ya. 15. Wukuf di Arafah tanggal 5 Zulhijjah dimulai dari terbit fajar. Wah, ini gimana? Salah. Karena wukuf itu tanggal 9. Salah, Bu. Saya tanggal 5. 16. Waktu wukuf salat zuhur dan waktu wukuf berarti koma. Salat zuhur dan asar di jama' dan qashar. Betul ya, di jama' qashar langsung. Tapi maaf itu berjamaah ya? Berjamaah? Enggak, berjamaah. Nah, jadi tetap berjamaah. Zuhur asar berjamaah tapi di qashar ya, dan jama'. Kemudian tadi betul ya. 17. Tanggal 8 malam mabit di Muzdalifah. Salah ya. Orang wukuf pada tanggal 9, tanggal 8. Kade bisi benar. Salah, Bu. 18. Di Muzdalifah wajib mengambil batu sebanyak 70 butir. Ayo. Di Muzdalifah, awas, ada kata-kata wajib mengambil batu 70 butir. Salah. Ibu mengambil batu, Pak, di Muzdalifah boleh, di Mina boleh, dan tidak wajib. Jadi gini maksudnya, mengambil batu di Muzdalifahnya nggak wajib, gitu ya. Tapi memang harus ada batu 70 butir, iya. Gitu ya. Jadi mengambil batunya tidak harus di Muzdalifah, di Mina juga boleh. Gitu. Ya, biasanya disiapin masing-masing ya. Masing-masing udah 70. Gitu, dipisah. Jadi gini Bu, Pak, teknisnya supaya mudah. Biasanya gini, saya kalau dengan jamaah hajian itu pas nyampe Muzdalifah
Itu kita karu sama karom yang ngatur. Kan karunya ada berapa nanti? Ada kita misalnya 70 ya, 2 bus misalkan. Kan satu rombongan itu 10. Jadi kalau 2 bus itu ada 8. 7 sampai 8 karu. Ya, karom itu pembimbing satu. Kepala rombongan. Nah, kepala regu atau ketua regu itu nanti per 10 orang Bapak Ibu. Nah, biasanya sama karu kita diskusi. Nanti pas di Muzdalifah, masing-masing ambil saja batu sebanyak mungkin untuk masing-masing anggota gitu. Jadi anu ngambil teh karu aja. Nggak usah semuanya ngambil. Rangka di Mina dibagikan. Gitu. Ketua regu aja yang ngambil. Atau saya ketua reguna? Atau kayak orang ngobrol ya pokoknya. Bagi-bagi tugas. Begitu Pak Bu caranya. Jadi nggak semuanya gali. Wah Bu, Pak kalau sudah masuk ke area Muzdalifah udah capek. Terus terang aja. Pasti itu namanya orang ngagah loler di jalan itu. Ya, sampai kita mau melangkah aja susah. Saking penuhnya, saking padatnya di Muzdalifah. Karena di Muzdalifah itu nggak ada tenda. Kan nggak ada tenda di Muzdalifah, lapang saja. Benar-benar beratapan langit dan berlandasan pasir tuh iya. Gitu. Ya, jadi nggak ada. Makanya nu capek teh ngagoler didinya. Wah, nu ieu teh ngagoler didinya hese. Makanya kenapa kita sholat di Arafah ditarik? Karena kalau sudah di Muzdalifah mah hese. WC-nya terbatas. Gitu. Ya, di Muzdalifah itu. Makanya nanti yang cari batu sudah karunya saja. Dah batu lagi banyak Pak Bu, kerikil ya, tinggal ngarau gitu, ngarau udah gitu aja. Udah kerikil hungkul. Memang itu mah Arab Saudi batu-batu kecil banyak. Ya. Jadi nggak usah ngagali kemana. Gimana Pak? Apanya? Oh, tikar bawa Pak. Bawa. Jadi gini, kalau ke Muzdalifah, kalau dulu ya, saya itu dibekali tikar. Itu dari pemerintah. Nah, dari pemerintah biasanya dibekali tikar. Cuma kebijakan itu tidak selalu. Jadi kadang 2022 dikasih, 2003 enggak. Gitu. Nggak tahu 2024 kemarin ya Pak Dede. Kayaknya enggak deh, enggak Bu. Jadi tikar masing-masing, makanya ada sajadah, ya, ada tikar, ada yang bawa kardus, nu aya we, amparkeun we, ya, gitu. Tapi begini Pak, kalaupun kita tiduran ya di Muzdalifah, itu tuh kan sebetulnya debu aja gitu. Jadi pasir ya, makanya nggak begitu kotor. Jadi dibersihkan gitu sudah bersih. Ya, nggak ada letak. Ya, dan seingat saya Bapak Ibu, alhamdulillah di Muzdalifah maupun di Mina di Arafah itu nggak ada binatang-binatang buas. Misalnya kalajengking ya, yang dikhawatirkan gitu kan? Ya, paling kadal gurun, kadal gurun ya, itu. Tapi enggak ada. Cuma biasanya ya kalau nyamuk ya, kemudian dubabah itu kayak lalat gitu ya, dubabah itu ada sih gitu ya. Cuma kan orang ke ihram teh hanya jangan membunuh binatang kan, gitu. Sebetulnya binatang kalau binatang itu berbahaya mah sebetulnya ada yang membolehkan, ya. Nyamuk mah digebahkeun ya Pak, gitu. Ya khawatir lah gitunya, bising aya perasaan bahwa itu kemudian kita membunuh gitu. Jadi nyamuk atau gitu mah digebahkeun we udah itu biasa. Ya paling gitu, tapi insya Allah aman. Ya ular gitu nggak ada ya. Nah jadi nanti kalaupun tiduran capek nggak ada alas, nggak apa-apa tiduran aja. Ya karena debunya juga bukan debu kotor dalam pengertian kayak di kita ya. Misalkan enggak, itu debu biasa. Ya, bersih debunya. Kan boleh dipakai tayamum. Si debu itu tuh. Jadi bersih, Pak. Gitu ya. Hanya nggak tahu kalau hujan. Kalau hujan mungkin ya basah gitu ya, bisa kotor sih. Tapi selama ini kalau hajian gitu ya, nggak tahu yang lain apa sudah pernah merasakan apa belum gitu ya. Saya selama ini kalau hajian itu memang di Muzdalifah itu nggak ada hujan.
Nggak pernah gitu ya, nggak pernah hujan. Tapi kalau di Mekahnya pernah beberapa kali hujan. Jadi debunya itu ya kering aja gitu. Arafah, Muzdalifah, Mina itu kering, malah panas. Itu apa ya? Ya. Sambung berikutnya. Jadi tadi nomor berapa tadi? 12 ya. Tadi kan tanggal 8 salah ya. Muzdalifah itu malam tanggal 10. Di Muzdalifah wajib mengambil, itu berarti salah. Tidak wajib. Tidak wajib ya. Tapi kalau misalnya ada kesempatan mengumpulkan, boleh. Jumroh Aqobah di Mina dilakukan tanggal 9 Zulhijjah. Salah. 9 itu wukuf, 10-nya Muzdalifah. Nah 10 pagi ya, 10 pagi itu kan sudah langsung jumroh. Atau 11 itu ya, 11. Baik. Apa nih? 20. Sedangkan sunnah Rasul jumroh tanggal 11, 12, 13 adalah ba'da duha. Nah, salah. Bapak Ibu mohon dengarkan. Jumroh Aqobah itu kan berarti yang pertama ya. Jadi dari Muzdalifah kita akan dibawa ke Mina tanggal 10 itu sampai pagi. Nah itu berarti besok pagi itu adalah jumroh Aqobah langsung. Yang afdol kalau jumroh Aqobah itu adalah qabla zawal, berarti pagi-pagi ya, setelah sholat subuh, setelah matahari terbit lah ya. Itu yang paling afdol, jumroh Aqobah. Tapi hari kedua yang 3 kali itu ula, wusto, Aqobah di hari kedua itu sunnahnya adalah ba'da zawal, setelah zuhur gitu. Jadi yang Aqobah itu adalah pagi sunnahnya. Kalau kedua ketiganya itu adalah setelah zuhur. Jadi kalau pertanyaannya inilah semua ba'da zuhur, salah. Itu macam sama ya. Jadi Aqobah itu adalah afdolnya itu pagi. Kalau hari kedua itu afdolnya setelah zuhur gitu ya. Nah di sini pernyataannya adalah 11, 12, 13 semuanya ba'da zuhur, salah ya. Ya. Atau ba'da duha. Ya. Tidak ini ya, tidak semuanya gitu. Setelah melontar jumroh Aqobah pada hari itu wajib melakukan tawaf ifadah. Salah. Nah Bapak Ibu, tawaf ifadah itu bagian dari rukun haji ya, tapi bisa dilaksanakannya ditunda. Bisa ditunda pelaksanaannya, nggak langsung. Kenapa? Karena posisinya kita sedang ada di Mina gitu. Ada memang yang melaksanakan ifadah langsung dari Mina itu langsung ke Mekah, Pak. Hanya saja harus siap dengan resikonya. Pertama apa? Kendaraan sulit ya. Pemerintah tidak memfasilitasi. Jadi kalau kita misalnya mau ifadah langsung setelah di Mina jumroh, langsung ifadah biar selesai gitu ya, hajinya gitu ya, tuntas. Itu harus sewa kendaraan sendiri. Ya, kalau jalan kaki jauh 23 kilo, Pak. Walaupun saya melihat ada yang jalan. Orang-orang Afrika itu Pak biasa jalan, Pak. Dari Mekah ke Mina atau ke Arafah, atau Mina ke Haram itu jalan. Itu orang Afrika. Bari jalan itu Pak tengangnya sendal. Kebayang enggak? Dan mereka mah biasa. Mereka mah sudah biasa dengan jalan kaki berkilo-kilo tanpa alas kaki di musim panas biasa Afrika mah. Kamu kita mah kan pasti pingsan. Nah makanya dimudahkan, diringankan bahwa ifadah itu secara fikih boleh ditunda pelaksanaannya. Yang penting sebelum pulang haji harus sudah selesai. Nah makanya kalau pusdai Pak Bu pulang dari selesai Aqobah itu masih tidak langsung ke ifadah,
selesaikan jumrohnya hari kedua. Nah, nafar sani ya, hari ketiga baru pulang ke Mekah. Nah, di Mekah kita istirahat 3 hari. Karena apa? Karena bisnya juga memang tidak ada. Jadi pemerintah langsung membatasi setelah Mina itu 3 hari bis tidak beroperasi. Biar apa? Biar jamaah istirahat semua, gitu. Kalau apa sih kurban itu di Kalau kurban, ibu boleh di sana, boleh di Indonesia. Nah, pertimbangan saja kesulitannya, Bu. Kalau di sana berarti kita mesti nyari dombanya, nawar-nawar harga, dan apa kalau kita mau melihat juga susah, Bu. Jadi di Indonesia saja kurban. Ya, baiknya di Indonesia saja kurban. Tapi kalau hadyu yang tadi karena kita tamatu, ya itu mah kan wajib ya, maksudnya harus itu mah di sana langsung. Gitu. Kalau kurban mah boleh di Indonesia. Kurban. Jadi ada dua penyembelihan, Bu, yang berbeda, Pak. Ya, secara istilah. Satu hadyu, yang kedua kurban. Kurban maupun hadyu sama-sama menyembelih seekor kambing, tapi diniatkannya beda. Kalau hadyu itu peruntukannya adalah sebagai kewajiban dari pelaksanaan umroh haji tamattu. Kalau kurban mah itu karena sunnah ketika seorang haji ya berkurban, gitu. Makanya kalau ya tidak apa-apa, tapi baiknya di Indonesia aja. Kamu saya gitu, titipkan saja. Di Indonesia juga tidak cuma tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak kurban juga. Itu ya, kalau ada rezeki mau kurban, kalau enggak apa-apa, Bu. Pokoknya sedang haji mah ada kekhususan, dan kita tidak melaksanakan sholat Id, nggak ada. Iya, nggak puasa juga, nggak puasa, nggak sholat Id. Sholatnya sudah dikosor, nggak puasa. Kalaupun hari Jumat itu juga tidak Jumatan. Kan haji akbar itu biasanya jatuh hari Jumat ya. Itu nggak Jumatan, Pak. Karena kan sedang hajian itu khusus. Jadi tanggal 11 tehnya bapunya. Nah, di Masjidil Haram itu ada sholat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urang mah bergerak menuju Jamarot. Jadi orang lain sedang takbiran, urang mah sedang berjalan menuju Jamarot. Nah, masih talbiyah. Setelah beres jumroh baru pulangnya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syukur sudah haji. Ya, udah beres. Salaman ya. Suami istri nanti saling memaafkan ya, begitu. Gitu. Dah tinggal ifadah gitu. Nah, di sana sedang ya. Iya. Iya, sholatnya di Mina. Jadi ya, kegiatan sholat 5 waktu tetap berlangsung, Pak, Bu. Jadi nanti tuh setelah kita kan ke Mina itu diaturnya, Bapak Ibu ini untuk perempuan, Bapak-bapak di sebelah sana, karena kiblatnya ke sana. Tas disimpan gitunya. Nanti buat saternya, dindingnya untuk ibu-ibu kan, biar nyaman ya kalau ibu mau istirahat segala macam nggak kelihatan sama bapak-bapak. Buat. Nah, nanti datang waktu zuhur, salat zuhur. Bapak Ibu sudah jam 11 lebih sekian, sebentar lagi kita akan salat zuhur. Silahkan ambil wudhu. Wah, rame ke toilet wudhu. Tungguan, tak beres, Pak. Kemudian azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita aja ngazannya masing-masing. Jadi di itu sabelah gitu ya, orang teh yo rame mentakmu kadangu. Yo misalkan biasanya pusdai itu disatukan dengan KBIH Kodam, kemudian Salman ITB, Agim ya, Daud Tauhid, Al Muslimun, terus yang dari Istiqomah ya, Istiqomah, Asalam ya, kalau Asalam. Jadi biasanya satu kloter itu ada 10 atau 9 KBIH, tergantung jumlahnya. Kalau jumlahnya satu KBIH itu ada 100 lebih, berarti KBIH-nya bisa 8. Biasanya ya, kita tuh biasanya digabung dengan KBIH Salman ITB, KBIH-nya Daud Tauhid, KBIH-nya Istiqomah, itu bermacam-macam. Nah, itu tuh masing-masing yang kayak di tenda teh, Bu.
Ya, itu berarti itu kamarnya tapi kantosnya berarti itu misalkan Darul Hikam, Pak Dina sama ITB, sebelah sana Agim. Orang mah di tengah. Terus saya masing-masing karena ditutup. Allahu Akbar, salat itu. Satu kloter itu satu tenda ya? Enggak Pak, enggak. Bisa satu kloter itu bisa ada 4 atau 5 tenda. Satu KBI-nya Satu tenda. Nah, kita tetap bersatu nanti. Karena kan itu dihitung. Pusdanya ada berapa orang? Misalkan 70. Oke, berarti ada 2 kafling gitu. Satu kafling itu untuk 40. Atau misalkan karena ini tendanya dibagi-bagi agak kecil, jadi misalnya ini pusdanya 4 kafling. Gitu. Nanti di kafling-kafling, Bu. Ya, nah, begitulah keadaannya. Ya. Satu tenda itu tergantung Pak, ada yang besar ada yang kecil. Rata-rata di 20 orang. Ya, bisa beda, tapi satu kawasan tetap. Nah, ya, kalaupun misalkan nggak cukup yang di depannya paling gitu tendanya itu masih satu ini. Nah, nanti yang ngatur siapa, Pak? Kita dengan Maktab Arab Saudi. Karom, pembimbing. Nah, pembimbingnya. Jadi saya nanti yang ngatur. Nanti diskusi kita Pak dengan yang KBH lain, dengan syekhnya, dengan maktabnya ya dari Arab Saudi. Nanti dikumpulkan rapat. Itu biasa. Itu biasanya 4 hari menjelang Arafah. Itu kita kumpul, diundang oleh syekhnya ya, syekh maktab. Jadi di sana itu Bapak Ibu yang ngurus kita itu kan namanya maktab. Maktab itu muncul orang mana namanya kantor organisasi lah gitu ya. KBIH-nya. Jadi KBIH Pusdai, kayak ayat itu KBIH Arab Saudinya gitu. Orang Arab Saudinya buat. Tapi dia menampung beberapa KBIH namanya maktab. Satu maktab deh bisa 2 kloter gitu Pak. Jadi kan berarti bisa ada 10 KBIH satu maktab itu. Bayangkan, jadi mereka kayak pusing kalau ngatur busna kumahang ke Arafah, makan minumnya. Ya. Apel kudu sabaraha ton, beas kudu sabaraha ton. Wah, itu sambal sabaraha ribu saset gitu. Lieur Pak, Indonesia teh mun makan teh kudu sambal. Da teh sambal jadi sambal. Wah, pokoknya apa-apanya di satu sisi kita lelah, di sisi lain kita haru ya karena kita sedang beribadah. Di sisi lain makanan berlimpah gitu ya. Di sisi lain wah, perlu ini perlu itu di kehidupan itu benar-benar terjadi saat itu tuh padat gitu. Ya, begitu Pak Bu ya. Setelah lempar jumroh kan saya. Dah. Ya, akobah selesai. Ya, terus itu kan kita nunggu apa? Tawaf ya. Nunggu tawaf. Nah, berarti kita keluarkan dulu. Hotel. Berarti sudah bisa pakai pakaian biasa. Ya, nah ifadoh itu bisa pakai pakaian biasa. Karena yang terpenting sudah jumroh akobah itu selesai hajinya. Udah ganti pakaian, cukur rambut ya. Tapi yang terlarang cuma satu. Nggak boleh berhubungan suami istri eta. Ditahan. Sebelum ifadoh. Tahan lah pokoknya. Upami tos ifadoh bebas ya. Tapi sebelum ifadoh harap ditahan. Makanya begini Bapak. Makanya biasanya kita percepat. Ya, sesuai jadwal aja. Pokoknya 3 hari istirahat, hari keempatnya orang ifadoh. Kenapa? Karena khawatir. Ya, khawatir ada yang tidak tahan. Gitu ya. Itu mah aturan ya. Jadi kalau mau di bawah, katanya sih harus berihram. Biasanya gitu. Harus dalam keadaan pakaian putih-putih. Nah, walaupun tidak dalam keadaan kita niat ihram ya, hanya pakaian saja. Biasanya gitu Pak. Ya. Baik, kita sambung. Tadi aja nomor berapa? Setelah melempar jumrah akobah, pada hari itu wajib melakukan tawaf ifadah salah. Kan boleh ditunda, tidak langsung. Nafar awal meninggalkan Mina tanggal 12 Zulhijjah, sedangkan nafar sani tanggal 13 Zulhijjah. Betul. Tawaf ifadah dilakukan harus berjamaah, tidak boleh sendiri-sendiri. Salah. Bapak Ibu mau tawaf umroh, tawaf ifadah, tawaf yang lainnya itu boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Cuma karena kita kan sedang berhaji, berumroh sama-sama, jadi biasanya bareng gitu. Tapi kalaupun sendiri-sendiri juga boleh.
Ya 2-3 itu tawaf ifadah dilakukan harus berjamaah, tidak salah. Ya salah. Boleh sendiri-sendiri. 24. Tawaf sebelum meninggalkan kota Mekah disebut tawaf wada. Betul. Ya. Betul, dalilnya jelas ya. La yanfiruna ahadum minkum ya. Illal ahdi bil bait. Harus wada. Dianjurkan sholat arba'in, tidak. Ini salah ya. Arba'in mah di Madinah, bukan di Mekah. 26. Dianjurkan berdoa di makam ijabah selama berada di Mekah selesai sa'i sunat. Salah, tidak ada. Kalau di Masjidil Haram itu Bapak Ibu, waktu dan tempat mustajab. Jadi kapanpun, dimanapun Bapak Ibu berdoa, insya Allah mustajab. 27. Rangkaian ibadah haji ditutup dan berawal di kota Madinah. Salah. Ya, di Mekah, awal akhir di Mekah haji itu. Salah, Bu. Nggak ada kaitan dengan Madinah. 27 salah. Salah. Raudhah adalah ruang di antara makam Rasul dan mimbar Rasul. Betul. Raudhah ya, tempat. 29. Disunahkan berada di depan makam Rasul sambil memanggil Rasul. Salah. Bukan. Cukup Bapak Ibu nanti melewati makam Nabi itu sholawat saja. Jadi begini. Jadi pas lewat itu Pak Bu ya, pas kita lewat depan makam Rasul, langsung Bapak Ibu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup begitu ya. Ulah kekeluhan, wahai Nabi ya Rasul. Kita ke batu tuh haji. Ku askar disusulan Bu. Terakhir ya. Walaupun tidak di Madinah, insya Allah hajinya tetap sah. Betul. Walaupun nggak ke Madinah. Ya kalau ke Madinah bagus. Ya silakan masing-masing menilai saja. Salah berapa, benar berapa. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, setelah ini di break sebentar ya, kemudian nanti masuk materi haji untuk lansia.